Saudara-saudari yang terkasih, saya suka ngeliat-ngeliat cerita-cerita yang saya dapatkan dari klip-klip WA. Salah satu yang boleh saya kutip itu pasti Anda sudah baca, atau sudah lihat video klip itu. Anak kecil penjual jagung, itu nggak tahu video klip dari Cina, penjual jagung orang desa yang setiap kali dia berjalan sejauh 5 kilo untuk menjual jagungnya. Dan suatu hari ada seorang pembeli, seorang bapak-bapak, kamu ditanya-tanya, kamu jagung ini dijual, ya, 1 biji berapa? Dia bilang $1. Nggak tahu apakah uang yen atau uang dolar, nggak tahu kenapa pakai dolar. Nah, kemudian dibeli. Boleh nggak saya beli semua? Jangan, nanti yang lain nggak kebagian, kata si anak. Kamu pasti butuh uang kan? Kalau aku beli semuanya dan dia bayar berapa, $200 atau berapa tuh, pokoknya lebih. Kenapa kamu susah payah sendirian? Mamahmu kemana? Papahmu kemana? Ditanya keluarganya. Papa saya sakit, papahnya kerja nggak tahu kemana lah. Mamanya lagi sakit, kemudian dia sendiri harus mencari uang dengan menjual jagung dari kebunnya dengan perjalanan dari desa ke kota. Kemudian si bapak ini memborong jagungnya, ya sudah kalau itu jagungnya saya beli. Kemudian diberi uang $200. Sesudah itu masih ditambah lagi $100. Ini untuk mamahmu yang lagi sakit. Enggak, ini bapak sudah memberi saya lebih. Ini sudah cukup, terlalu banyak untuk saya. Nanti ya nggak apa-apa, untuk kamu sekolah beli sepatu supaya sepatumu tidak rompal sampai seperti itu, bolong-bolong. Kemudian untuk pengobatan mamahmu. Lalu ceritanya pokoknya jagungnya diborong dengan harga yang cukup tinggi. Apa yang dapat saya ambil dari cerita ini adalah bahwa perbuatan baik, kalau belum saya boleh sebut perbuatan kasih, perbuatan baik itu biasanya tidak melihat fisik, tidak melihat apa yang dia lihat, tetapi dia bisa melihat di balik apa yang dia lihat, sehingga melakukan sesuatu yang baik itu bukan hanya sekedar bahwa dia kelihatannya baik, tapi dia tidak bisa menyelesaikan apa yang sebenarnya dibutuhkan pada seseorang untuk membantu seseorang. Nah, cerita ini sangat klasik, tetapi kalau saya renung-renungkan memang sangat jarang terjadi. Di tempat kita memang ada sih, cuma nggak pernah diekspos. Tapi ini suatu cerita, suatu pelajaran moral baik bagi anak-anak ataupun juga bagi masyarakat pada umumnya, bahwa anak-anak dilatih untuk jujur, apa yang sudah cukup, tidak berlebihan. Kan biasanya kalau sudah ditolong mintanya mau lebih, enggak.
bahwa kepolosan si anak ini terlalu banyak, cukup, dan kebutuhannya adalah juga cukup, tidak muluk-muluk, tidak berlebihan, tidak mumpung ada yang ngasih sehingga dia bisa minta segala macam. Enggak. Dan bagi yang menolong pun juga melihat bahwa siapa yang ditolong itu bukan ditolong si orangnya, si anak ini saja, tetapi masalah apa yang dihadapi oleh si anak ini. Nah, dengan melihat semuanya itu, orang diajak dari cerita ini adalah untuk melihat bahwa apa yang kita lihat secara kasat mata itu menjadi suatu jalan untuk melihat sesuatu persoalan yang lebih dalam. Tidak langsung menjas, entah jasnya baik atau jasnya jelek, pokoknya langsung mengejas tanpa menanyakan hal-hal yang lebih jauh. Ini juga kurang bijaksana. Saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan dalam Injil hari ini khususnya adalah, kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Apakah si tadi yang membantu si anak ini, dia minta jasa dari si anak itu, minta jagung? Kayaknya sih enggak. Dia hanya membantu si anak itu. Dah pokoknya bagaimanapun, bahkan bukan hanya si anak tetapi keluarganya. Si ini atau orang ini bisa mampu untuk melihat jauh lebih dalam dari persoalan yang ada di depannya. Orang berdosa pun berbuat demikian. Kita tidak memakai dalam hal ini, kasih itu bukan des yang seperti yang seringkali diungkapkan, kalau kita memberi maka engkau juga harus memberi. Itu tidak. Tetapi memberi bukan berarti menuntut. Daud dalam bacaan pertama mempunyai kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Bahwa Allah memberikan Raja Saul ke tangan Daud. Daud yang dikejar-kejar mau dibunuh oleh Saul, tetapi pada kenyataannya Daud tidak mau untuk membalas dendamnya Saul yang dikuasai oleh nafsu, oleh kuasa, tetapi Daud mau melihat sesuatu yang lebih jauh, bahwa Saul ini adalah orang yang diurapi Allah sebagai raja. Maka kendati sejelek-jelek apapun dengan sifatnya, tetapi karena Saul ini adalah orang yang diurapi oleh Allah, maka Daud melihat itu, ini bukan kehendak saya, tetapi Allah yang menyerahkan kepada saya, bahwa Allah tidak bisa hanya atau melampiaskan nafsu belaka. Maka yang dihadirkan adalah Allah tetap mengasihi Raja Saul. Maka ungkapan itu dilaksanakan oleh Daud, karena Saul diurapi oleh Allah, maka aku tidak berani menjamahnya, bahkan membunuhnya. Suatu rasa hormat yang dilandasi pada bagaimana menghormati sesamanya, kendati mereka jahat, mereka orang itu mengancam dirinya, membenci, tetapi balasannya adalah melakukan sesuatu yang baik, yang menyadarkan bahwa perbuatan membunuh dan segala macam itu tidak sesuai dengan kehendak Allah.
Dalam Injil seperti saya katakan bahwa minggu yang lalu, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang menangis, berbahagialah orang yang minggu lalu kita dengarkan. Mungkin kita berpikir-pikir ngapain gue begitu. Namun toh kalau kita melanjutkan sabda Yesus itu dengan apa yang diungkapkan pada Injil hari ini, bahwa ternyata syarat-syarat menjadi pengikut Kristus adalah cukup menjadi orang yang mengasihi, kasih. Kasih itu sangat luas dan sangat dalam. Kita hidup miskin, kita menangis. Kalau menangis miskin itu dilandasi pada kasih, tidak ada kesedihan. Yang ada kegembiraan dan berdampak pada kegembiraan bagi orang lain. Bahwa kita seringkali dirugikan, tapi kerugian itu seringkali tanpa kita melihat apa yang kita dapatkan, seringkali lebih besar daripada yang kita dapatkan. Tetapi kerugian kita kadang-kadang kita langsung ngomel, merasa dirugikan, merasa mungkin terancam juga, namun tidak pernah melihat apa yang baik, apa yang dapat kita peroleh, apa yang sudah kita peroleh kadang-kadang tidak terpikirkan. Pada saat itu orang hanya berpikir, aku sudah dirugikan. Ya, contoh yang sangat sederhana tadi diungkapkan, kalau orang meminjam kamu, nggak boleh nagih. Sederhana. Sebenarnya bukan soal pinjaman dan nagih. Memang hukum ekonomi adalah kalau orang pinjam ya hukumnya bayar. Tetapi kita seringkali diajarkan apakah harus ditagih atau enggak ya. Kalau enggak ditagih kasihan, keenakan, kalau ditagih kasihan. Nah, orang-orang semacam itu seringkali berpikir dua kali karena persoalannya bukan hanya sekedar soal utang piutang, tetapi persoalannya apa yang dihadapi oleh manusia seringkali kurang bicara dengan diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, penerapan kasih ini sebenarnya sangat simpel, sederhana, tetapi membutuhkan suatu permenungan yang jauh lebih dalam. Bukan hanya sekedar spontan, tetapi melihat lebih jauh sehingga makna apa yang kita lakukan kepada orang lain itu memberikan sesuatu yang menghibur diri kita. Kadang-kadang kita di luar dugaan. Saya tadi melakukan ini itu untung aku tidak marah ya. Coba kalau marah apa yang terjadi? Nah, seperti itu. Kadang-kadang orang menyesal di kemudian hari. Semangat Yesus adalah bahwa kita mengasihi siapapun dia. Entah jahat, entah tidak jahat, entah baik, entah tidak baik. Seperti matahari yang terus bersinar bagi dunia. Itu kata kasih ibu itu ya. Bahwa matahari tidak pernah berhenti bersinar. Dia terus bersinar menyinarkan dan memberikan apa yang baik bagi manusia. Semangat ini marilah kita teladani dari Kristus sendiri, bahwa kita dipanggil untuk menjadi terang, menjadi kekuatan bagi orang lain.
Hal yang kedua yang boleh saya beri catatan adalah panggilan kita sebagai orang Kristiani bukan hanya untuk semata-mata untuk diri pribadi, tetapi hidup di dalam komunitas. Bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, satu sama lain diciptakan Tuhan untuk saling membantu, untuk saling menyempurnakan. Maka landasan kasih ini untuk membangun, kenapa Yesus bicara kepada para murid, mau membangun komunitas. Para bukan satu persatu tetapi komunitas para rasul, agar gereja yang dibangun oleh Kristus itu adalah sebagai komunitas, bukan pribadi-pribadi si A, si B, si C. Tetapi semuanya menjadi suatu kesatuan dengan semangat kasih. Yaitu semangat kasih itu kalau saya terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu dengan semangat gotong royong. Ya mungkin itu slogan pemerintah, tidak, tapi sebenarnya itu gotong royong itu adalah semangat adat atau tradisional yang dilakukan oleh orang-orang sederhana, oleh orang kampung yang sampai sekarang masih dilakukan. Ada semangat gotong royong, satu sama lain saling membantu. Ada semangat tenggang rasa, bela rasa, tanggung jawab bersama. Ada semangat simpati, empati, compassion, peka dan hormat kepada orang lain sebagai ciptaan Tuhan, sebagai sesama. Terlebih yang lemah, yang kecil dan tak berdaya. Mereka-mereka itulah yang sebenarnya menjadi ukuran bagi kita, apakah kita mau terjun kepada mereka atau hanya sekedar kita cuek aja. Cuek tanpa peduli, toh semuanya seolah-olah menjadi suatu perlombaan siapa cepat, siapa dapat. Tanpa peduli lagi orang lain, maka kita dikembalikan lagi kepada semangat kasih ini. Kasih dengan semangat ini kita membangun komunitas, kita membangun kehidupan bersama yang saling membahagiakan. Semoga semangat ini tetap kita ingat dan kita renungkan serta kita wujudkan bersama, dan semoga Roh Kristus sendiri menyerangi kita. Amin.